Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Kanda Data akan kembali menghadirkan video-video bermanfaat. Salah satunya yaitu cara mudah uji multikolinearitas SPSS beserta cara interpretasi hasilnya. Pada tutorial kali ini, saya akan menggunakan software SPSS. Untuk software SPSS, teman-teman dapat melihat dan atau menginput sendiri jika sudah punya data, karena di sini adalah uji multikolinearitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah antara variabel bebas atau variabel independen terdapat korelasi yang kuat atau tidak. Oleh karena itu, kita menggunakan regresi linear berganda. Karena ini adalah salah satu asumsi yang harus dipenuhi pada regresi dengan metode ordinary least square ya. Jadi harus non-multikolinearitas. Baik, di sini pada contoh ada 3 variabel, yaitu variabel Y, X1 dan X2. Di sini N-nya adalah ada 15. Adapun untuk rincian, kita dapat melihat di variabel view. Untuk Y adalah variabel produksi padi dalam satuan ton. Kemudian X1 adalah variabel pupuk kimia dalam satuan ton. Dan X2 adalah variabel luas lahan dalam satuan hektar. Jadi di sini Y adalah variabel dependent dan X1 dan X2 adalah variabel independen. Jadi tujuannya kita ingin mengetahui apakah korelasi X1 dan X2-nya ini kuat atau tidak. Sebenarnya kita dapat menggunakan analisis korelasi seperti biasa, namun kali ini saya akan melakukan tutorial untuk uji multikolinearitas yang paling sering digunakan, yaitu menggunakan varian inflation factor atau VIF. Bagaimana cara melakukannya? Seperti biasa, untuk memunculkan variation inflation factor, kita melakukan analisis regresi seperti biasa. Jadi pertama, kita klik analyze, ya. Setelah kita klik analyze, kemudian kita ke regression. Setelah kita regression, kita ke linear, ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, pertama klik analyze, kemudian regression, dan selanjutnya adalah linear. Kemudian akan muncul jendela linear regression. Baik, sebelum melangkah ke selanjutnya, jika video ini bermanfaat, silakan teman-teman dapat like dan subscribe serta share pada teman-teman Anda yang membutuhkan. Baik, kita lanjutkan. Langkah-langkahnya adalah kita memasukkan variabel independen ke kotak dependen dan memasukkan variabel independen ke kotak variabel independen. Pertama, produksi padi ton Y ini adalah variabel dependen ya yang saya sampaikan sebelumnya. Tinggal kita klik variabelnya, kemudian kita klik tanda panah. Selanjutnya untuk variabel bebas juga sama. Pertama, pupuk kimia ton X1, kita klik, kita masukkan ke kotak independen. Satu lagi untuk variabel X2, luas lahan, kita klik, kemudian kita masukkan ke kotak independen. Jadi langkahnya seperti itu. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita memunculkan nilai varian inflation factor atau VIF untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas atau tidak. Caranya kita klik statistik ya di menu pilihan di sebelah kanan, terutama di sebelah kanan atas ada statistik. Jadi kita klik statistik. Kemudian setelah kita mengklik statistik, di sini ada berbagai pilihan. Ada regression coefficient yang sudah versi default ya, adalah estimates dan model fit. Nah, kalau kita ingin memunculkan variance inflation factor itu, kita harus mengaktifkan yang namanya collinearity diagnostic. Jadi kita perlu mengaktifkan
supaya ada tanda checklistnya. Jadi jangan lupa collinearity diagnostic ya. Jadi ini untuk memunculkan nilai variance inflation factor. Selanjutnya setelah kita mengaktifkan, kita klik continue ya. Setelah kita klik continue, selanjutnya kita klik OK ya. Kemudian SPSS akan menganalisis dan hasilnya adalah seperti terlihat ya. Nah, langsung saja untuk bagaimana cara interpretasi dari uji multikolinearitas. Jadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa syarat regresi dengan metode OLS atau Ordinary Least Square ya, salah satunya adalah tidak terjadi korelasi yang kuat antara variabel bebas ya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita sebaiknya bebas multikolinearitas atau non multikolinearitas. Nah, caranya bagaimana? Kita melihat di sini di koefisien di sebelah kanan ada collinearity statistik. Jadi ada tolerance dan VIF atau variance inflation factor. Jadi kita lihat bahwa di sini untuk nilai variance inflation factor adalah 3,619. Artinya nilai ini adalah lebih kecil dari 5 atau bahkan 10 ya. Karena ada beberapa sumber yang mengatakan jika nilai variance inflation factor atau VIF itu lebih besar dari 10, artinya mengalami masalah multikolinearitas atau artinya terjadi korelasi yang kuat antar variabel bebas yang digunakan dalam model. Namun jika nilai VIF-nya kurang dari 10, yaitu di sini kebetulan hasil analisisnya adalah 3,619, artinya ini adalah kurang dari 10, artinya bebas dari multikolinearitas, artinya non multikolinearitas. Jadi asumsinya terpenuhi ya, jadi tidak ada korelasi yang kuat antara variabel bebas yaitu pupuk kimia dan luas lahan. Ini tidak ada korelasinya. Jadi begitu, ini salah satu syarat ketika kita akan melakukan analisis regresi. Ya demikian tutorial cara mudah melakukan uji multikolinearitas dengan SPSS beserta cara interpretasinya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video Kanadata berikutnya. Pamit dulu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.